Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaidan, NIM 1820888 dari program Praktik Usil. Di sini saya akan melakukan acara keempat Praktik Usil, yaitu mengenai arahan fungsi kawasan. Untuk langkah-langkah yang dilakukan itu pertama kita akan membuka aplikasi ArcMap, kemudian kita akan memasukkan file peta cara satu. Setelah itu kita akan checklist semua layers kecuali layers batas administrasi. Jika sudah, kita akan membuat layers peta kemir lereng dengan cara mengekspor data dari data batas administrasi dengan cara klik kanan, kemudian data, kemudian ekspor data. Untuk namanya sendiri, kita akan beri nama kemiringan lereng. Dengan tipe file, shapefile, kemudian kita save, kita klik yes. Setelah itu, kita akan menggabungkan eee, area-area yang masih terpisah ini menjadi satu area yang besar, yaitu dengan cara sebelumnya kita akan meng-unchecklist dulu batas administrasinya, kemudian pada file kemiringan lereng di sini kita akan edit features, start editing, kemudian kita akan select semua wilayahnya, kemudian pada menu editor di sini kita akan merge. Oke. Nah, setelah menjadi satu seperti ini, 3 area tadi, kita akan stop editing. Selanjutnya, kita akan membuat peta jenis tanah dan curah hujan dengan cara yang sama seperti tadi peta kemiringan lereng, yaitu kita akan mengekspor data, tapi yang digunakan di sini adalah data kemiringan lereng. Data dari peta kemiringan lereng ini kita akan ekspor, kemudian kita akan ganti nama menjadi jenis tanah untuk membuat peta jenis tanah. Kemudian untuk membuat peta curah hujan di sini sama, kita ekspor lagi datanya, kita beri nama kita beri nama curah hujan sebagai peta curah hujan. Oke. Nah, setelah sudah, di sini kita akan membagi ketiga peta tadi masing-masing menjadi 5 bagian dengan cara pertama kita checklist semua layer terlebih dahulu kecuali peta yang akan kita bagi wilayahnya. Kemudian kita akan start editing. Kemudian kita akan select polygon atau area yang akan kita bagi. Kemudian pilih menu cut polygon tools dan kemudian kita akan membagi mmm, area menjadi 5 bagian. Untuk kemiringan ini sudah kita bagi 5 bagian, kemudian kita stop editing. Setelah itu, kita ke peta jenis tanah, sama kita akan membagi peta jenis tanah ini menjadi 5 bagian dengan cara kita akan start editing, select areanya, menu cut polygon tools, kemudian kita akan membagi jenis tanah ini menjadi 5 bagian. Mmm, oke, untuk jenis tanah sudah, kita stop editing, kemudian kita berpindah ke peta curah hujan. Sama kita checklist semua dan checklist, curah hujan saja, kemudian kita akan edit feature, start editing, select areanya, dan kita akan memotong menjadi 5 bagian. Oke, sudah, kita, stop editing lagi. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pemberian skor atau scoring
pada peta yang sudah kita bagi menjadi 5 tadi, dengan cara, kita select peta yang akan kita scoring, misalkan di sini kemiringan lereng, kemudian kita akan open attribute table, kemudian kita akan add field untuk menambahkan kolom. Untuk kolom pertama kita akan beri nama score KL atau kemiringan lereng dengan tipe filenya itu long integer. Integer, oke. Kemudian kita akan membuat file lagi, kita beri nama keterangan KL dengan tipenya itu teks. Nah, setelah itu kita akan melakukan scoring dengan cara pada peta kemiringan lereng ini akan kita klik kanan, kemudian edit feature, start editing, kemudian kita akan memasukkan skornya sesuai data yang sudah diberikan oleh asisten. Setelah itu, kita akan memberikan keterangannya sesuai data yang sudah diberikan juga. Oke, jika sudah, kita bisa start editing dan meng-close tabelnya. Dan kemudian kita akan melakukan langkah yang sama kepada peta jenis tanah dan juga peta curah hujan. Pada peta jenis tanah, kita open attribute table, kita add field. Yang pertama itu ada score dari jenis tanahnya, ke filenya long integer, kemudian kita akan add field lagi, kita beri nama keterangan JT atau jenis tanah, tipe filenya teks. Oke, kemudian kita akan start editing. Dan kita akan memasukkan skor dan juga keterangannya sesuai data yang sudah diberikan oleh hashtag. 15, 30, 45, 60, dan juga 75. Keterangannya kita masukkan. Tidak peka, kurang peka, oh sorry agak peka, peka, sangat peka. Kemudian kita bisa stop editing, dan kemudian kita close tabelnya. Kemudian kita lakukan yang sama kepada peta curah hujan. Kita akan open attribute table, add field, score, CH, tipenya long integer. Oke. Kemudian kita akan menambahkan dengan nama keterangan CH. Tipe filenya teks. Kemudian oke. Kemudian kita akan start editing curah hujan, layer curah hujannya. Kita masukkan skor sesuai data yang diberikan oleh asisten. 10, 20, 30, 40, 50, dan memasukkan keterangan sesuai data yang diberikan juga. Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Oke. Stop editing dan close tabelnya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menggabungkan atau mengoverlay dari 3 peta yang sudah kita buat dengan cara kita akan select semua petanya. Kemudian pada menu bioprocessing, kita akan pilih union. Kita akan masukkan pada input features ini semua peta yang akan kita gabungkan, yaitu curah hujan, kemudian jenis tanah, dan kemiringan lereng. Jika sudah, kita akan pilih filenya. Untuk kita menyimpan file overlay-nya, kita beri nama overlay. Save. Kemudian kita oke. Kita menunggu
proses dari overlay ketiga petanya, di mana nanti ketika berhasil akan ada notifikasi unionnya berhasil dan juga akan terbentuk layers baru overlay seperti gambar pada layar ya. Sudah tergabung, sudah ada layer overlay dan sudah ada notifikasi kalau overlay berhasil. Nah, setelah itu kita akan mengecek tabelnya pada overlay ini, di mana tabelnya nanti dari ketiga peta tadi juga akan tergabung menjadi satu. Nah, di sini kita akan menambahkan tabelnya lagi dengan nama skor total. TP-nya sama dengan integer, oke. Kemudian kita akan membuat file tabel lagi dengan nama keterangan underscore arahan. Tipenya teks. Karena untuk teks keterangan arahan ini akan panjang-panjang ya, akan lebih panjang seperti biasanya. Di sini untuk lengthnya kita ubah menjadi 100. Kemudian oke. Nah, kemudian pada skor total, kita akan geser tabel. Pada skor total ini, kita akan select semua ya. Kemudian kita akan field calculator. Nah, kemudian kita akan masukkan rumus, kita akan menambahkan semua skor yang ada pada peta yang sudah di-overlay dengan cara kita eee, skor CH di sini kita tambahkan dengan skor KL dan juga kita tambahkan dengan skor JT. Semua skor yang sudah kita masukkan tadi pada peta-peta yang di-overlay akan kita jumlahkan semua. Dan oke, kemudian untuk hasilnya akan keluar, setelah itu kita akan, eee, mengklasifikasikan keterangan arahannya, arahan fungsi arahannya itu berdasarkan skor total yang ada, di mana akan diklasifikasikan berdasarkan pedoman penyusunan pola RLKT tahun 86 yang sudah disediakan oleh asisten. Dengan cara kita akan select keterangan arahan terlebih dahulu, kemudian kita akan select by attributes, kemudian kita akan masukkan klasifikasi sesuai dengan batas-batas yang ditentukan. Yang pertama itu kita akan masukkan skor total, kemudian kita akan masukkan lebih dari 45, kemudian jangan lupa spasi ya. Kemudian N, skor total, kurang dari sama dengan spasi 90. Untuk klasifikasi pertamanya, kemudian pada keterangan arahan ini kita akan klik kanan dan field calculator. Kemudian pada kolom keterangan arahan ini kita akan ganti menjadi nama klasifikasinya dengan cara memberikan nama keterangannya terus ditambahi dengan tanda petik. Untuk pada batas-batas yang tadi itu di sini arahan fungsinya yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Tanda petik lagi. Oke. Selanjutnya kita akan select by attributes lagi dan memilih atau men-select sesuai dengan batas-batas lainnya, klasifikasi lainnya. Kemudian hal yang sama kita lakukan pada keterangan arahan, kita akan field calculator dan menyesuaikan namanya sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian select by attributes lagi, sesuaikan kembali batasnya sesuai klasifikasi yang lain. Kemudian kita akan pada keterangan arahan kita akan beri nama sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian select by attributes lagi. Lalu masukkan keterangannya juga dengan cara yang sama seperti tadi.
Oke. Jika sudah, kita tinggal close saja tabelnya dan kemudian kita akan memberikan warna sesuai dengan arahan fungsi kawasannya dengan cara pada layer overlay ini kita akan klik kanan, properties, pada simbologi kita pilih kategoris, kemudian value field-nya kita ubah keterangan arahan, add all value, kemudian kita akan mengganti warnanya menggunakan coloran di sini. Misal saya memilih yang ini ya. Kemudian bisa kita apply untuk melihat warnanya sudah berubah atau belum. Nah, jika sudah seperti ini, kita kemudian akan menghilangkan garis-garis batasnya dengan cara kita akan men-select semua value-nya, kita klik kanan, properties for all symbols, outline color-nya kita akan buat no color, oke, kemudian kita apply untuk mengecek apakah garisnya sudah hilang. Nah, dia garis sudah hilang ya, kemudian kita akan memberikan label dengan cara pada menu label di sini, kita klik label features in this layer, kemudian label field-nya tadi keterangan arahan, font-nya kita ganti, Times New Roman, font-nya kita ubah 10, kemudian pada placement properties-nya kita pada duplicate labels kita pilih yang remove duplicate labels, kemudian oke, kemudian oke. Baiklah, sekian untuk bagaimana cara melakukan arahan fungsi kawasan dan juga scoring menggunakan ArchMap. Setelah ini file peta bisa di-save di dokumen yang sudah disiapkan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.